Bab 464. Kembangkan minat. Setelah Lin Hai selesai menggambar rancangan sangkar, dia menjelaskan prinsip-prinsipnya kepada Kaisar Kecil. Kaisar Kecil mendengarkannya dengan penuh antusiasme. Guru, Anda benar-benar luar biasa. Ide seperti ini pun bisa terpikirkan. Mari kita segera buat sangkarnya. Serunya, Lin Hai menanggapi, jangan terburu-buru. Untuk membuat sangkar, kita harus menetapkan ukurannya terlebih dahulu. Jika tidak, komponen yang dibuat tidak akan bisa dipasang, dan kita tidak akan bisa menangkap burung. Kaisar Kecil, yang sudah tidak sabar, ingin segera membuat sangkar agar bisa segera menangkap burung. Kalau begitu, guru cepatlah tentukan ukurannya. Ini adalah alat yang akan Kaisar gunakan untuk menangkap burung, jadi Kaisarlah yang harus menetapkannya. Aku akan mengajarkan cara menulisnya, dan Kaisar sendiri yang akan menuliskannya di atas kertas. Setelah itu, aku akan ajarkan langkah berikutnya. Kaisar Kecil menyetujuinya dengan sangat bersemangat. Lin Hai memberikan sebuah pena dan mengajarkannya cara menulis untuk memberi tanda ukuran pada rancangan sangkar. Cara ini ternyata sangat efektif. Demi segera menyelesaikan sangkar, Kaisar Kecil belajar dengan sangat tekun. Dia pun cukup cerdas, sekali diberitahu, dia bisa langsung mengingatnya. Meskipun pada awalnya tulisannya agak miring, Lin Hai tidak mempermasalahkannya. Yang penting, ia belajar menulis dulu, nanti bisa berlatih lagi secara perlahan. Kaisar Kecil terbenam dalam kegiatannya, tanpa merasa bosan belajar menulis, malah dia merasa sangat seru. Lin Hai terus mengajarinya sambil sesekali memuji, yang semakin menambah semangat Kaisar Kecil. Kedua orang itu sibuk sepanjang pagi. Bahkan saat waktu makan tiba, Kaisar Kecil merasa itu hanya mengganggu saja. Lin Hai tersenyum dan berkata, Kaisar sebaiknya makan dulu, karena pekerjaan ini cukup menguras tenaga. Apalagi kalau perut kosong, nanti tenaga Kaisar akan cepat habis. Bisa-bisa sangkarnya tidak selesai hari ini. Baiklah, kalau begitu aku makan dulu. Melihat sangkarnya yang sudah setengah jadi, Kaisar Kecil merasa sangat puas. Setelah bekerja keras setengah hari, ia merasa lapar dan menikmati makanannya dengan lahap. Pelayan istana yang melayani Kaisar Kecil merasa sangat heran. Biasanya, mereka harus membujuknya berkali-kali agar dia mau makan lebih banyak. Tapi hari ini, tanpa perlu dibujuk, Kaisar Kecil makan dengan lahap, bahkan lebih banyak dari biasanya. Setelah selesai makan, Kaisar Kecil segera mendesak Lin Hai untuk kembali mengajarkannya membuat sangkar. Kemudian Lin Hai memintanya untuk membaca kembali tulisan yang diajarkan pagi tadi untuk memperkuat ingatannya. Kaisar Kecil membacanya dengan lancar, dan Lin Hai pun memastikan bahwa semua yang dia ajarkan tadi pagi sudah diingat Kaisar Kecil. Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan sangkar untuk menangkap burung. Mereka meletakkan sangkar itu di tempat yang sering didatangi burung, lalu menaburkan beberapa butir makanan di dalamnya. Setelah itu, mereka bersembunyi di tempat yang agak jauh sambil mengamati. Sambil menunggu, Lin Hai juga tidak berhenti mengajarkan pelajaran. Coba Kaisar lihat, burung itu punya sayap. Begitu merasa ada bahaya, mereka akan segera terbang dan sulit ditangkap. Tapi, jika kita mau berpikir, kita bisa membuat perangkap dan menaruh umpan di dalamnya. Burung-burung itu akan masuk ke perangkap dengan sendirinya. Jadi, apapun masalahnya, kita harus berpikir dulu, mencari cara yang lebih mudah dan efisien, jangan langsung menyerah ketika menemui masalah. Meskipun masih kecil, Kaisar mulai menangkap maknanya. Dia mengangguk sambil setengah mengerti. Aku mengerti, nanti jika ada masalah, aku akan memikirkan cara-cara lain. Saat mereka sedang berbincang, beberapa burung melihat makanan di tanah dan segera turun dari pohon. Di musim dingin, makanan memang langka, jadi burung-burung itu berebut makanan. Setelah makanan di luar habis, beberapa burung tanpa sadar masuk ke dalam sangkar, diikuti burung-burung lain yang tidak menyadari bahaya. Kaisar Kecil sangat gembira melihat kejadian itu. Guru, lihat, semua burung masuk ke dalam. Lin Hai tersenyum, Kaisar, sekarang sudah tahu kan manfaat berpikir. Baik hewan maupun manusia, pasti punya kelemahannya sendiri. Kalau kita bisa menemukan kelemahannya, maka akan lebih mudah untuk menghadapinya. Aku sudah ingat, Kaisar Kecil mengangguk berkali-kali. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan dengan pelajaran yang berikutnya, kata Lin Hai, yang bersiap untuk pergi. Hari ini Kaisar sudah belajar 20 lebih huruf, itu sudah sangat baik.
Kaisar kecil bertanya dengan penasaran, ini tadi pelajaran. Tentu saja, pelajaran kita nanti semuanya akan seperti ini. Kaisar sangat cerdas, jadi bisa mengingat semuanya dengan cepat. Mata kaisar kecil bersinar penuh antusiasme. Guru sungguh mengajarkan dengan baik. Aku senang mengikuti pelajaran guru. Sebelumnya, para guru istana mengajarkan pelajaran yang rumit dan sulit dimengerti, hingga kaisar kecil tidak mau mendengarkannya. Dia bahkan sering membuat ulah untuk mengganggu mereka dan membuat para cendekiawan itu marah. Tapi pelajaran hari ini sangat berbeda, dia belajar sambil bermain, dan semuanya terasa menyenangkan. Apalagi, belum pernah ada yang mengajarkannya permainan ini, dan sangat menarik. Guru, besok datang lagi kan? Tanyanya, agak enggan untuk berpisah. Besok pagi kita tetap ada pelajaran. Tapi malam ini kaisar harus makan dengan baik agar besok punya tenaga. Kalau kaisar ingin belajar sesuatu yang lain, kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kaisar sukai. Lin Hai tersenyum. Guru, ada yang seru lagi. Lin Hai menunjuk ke arah burung itu dan berkata, burung ini liar, tidak bisa dipelihara. Jika disimpan dalam sangkar semalaman, mereka akan mati, jadi kaisar harus melepaskan mereka malam ini. Lain kali kalau ingin bermain lagi, tinggal menangkapnya lagi. Tapi aku ingin memelihara beberapa ekor burung. Apa guru punya cara? Punya, ada burung yang bisa dijinakkan, bahkan bisa diajarkan berbicara. Kalau kaisar ingin, besok aku akan bawa satu. Burung itu bisa diajarkan berbicara, dan kalau sudah dijinakkan, dia akan datang ke tangan kaisar setiap kali dipanggil, meskipun dia bisa terbang bebas di luar. Kaisar kecil sangat tertarik mendengar hal ini, dan segera berkata, guru harus mengajarkan aku. Mengajarkan itu mudah, tapi sangkar untuk burung harus dibuat sendiri. Semua yang aku ajarkan harus dipelajari. Kalau tidak, maka aku tidak akan mengajar lagi. Kaisar kecil yang sangat tertarik dengan burung itu pun langsung setuju tanpa pikir panjang. Aku akan mematuhi kata-kata guru. Suruh aku lakukan apa saja, aku akan melakukannya. Baik. Besok aku akan bawa peralatan dan burung yang bagus. Kita akan membuat sangkar bersama-sama. Lin Hai membungkuk memberi hormat, hamba pamit. Lin Hai merasa bahwa hari ini cukup menyenangkan. Dia menghabiskan waktu seharian dengan kaisar kecil, dan ternyata lebih mudah dari yang ia bayangkan. Kaisar kecil memang agak nakal, tapi sebagai keturunan kerajaan, dia sangat pintar. Apapun yang diajarkan, dia bisa segera memahaminya. Bab 465. Chong Wenguan. Untuk anak-anak, seharusnya menumbuhkan minat mereka dalam belajar, bukan memaksa mereka belajar mati-matian dengan menghafal tanpa memahami. Belajar sambil bermain justru lebih efektif, dan mereka bisa semakin menyukai belajar. Sang kaisar berbeda dengan orang lain, bagaimanapun, kelak ia akan memegang kekuasaan besar dan memiliki hak untuk mengatur hidup mati orang lain, jadi, sejak kecil harus dipupuk hubungan yang erat dengannya. Jika pendidikan terlalu ketat dan menyebabkan ia mendendam, maka pasti tidak akan ada akhir yang baik. Lin Hai sangat memahami hal ini dengan jelas, meskipun sekarang dia sangat disukai oleh Ibu Suri, pada akhirnya kekuasaan tetap akan ada di tangan kaisar. Kecuali dia punya niat untuk menggulingkan kaisar dan mengambil alih kekuasaan sendiri, dia harus memastikan bahwa kaisar menyukainya dan mempercayainya. Hanya dengan begitu ia bisa mempertahankan posisinya saat ini. Lin Hai tidak suka berebut kekuasaan, jadi dia mendidik kaisar agar menjadi orang yang berbakat dan bijaksana. Biarkan kaisar mengelola urusan besar pemerintahan sendiri, dan dirinya bisa menjalani hidup yang lebih santai tanpa perlu ikut campur dalam urusan negara. Sambil memikirkan metode pengajaran yang akan diterapkan nanti, dia berjalan pulang dengan santai. Di luar istana, Wang Dayong menunggu bersama para penjaga. Saat itu, dia merasa sangat khawatir, takut jika Lin Hai tidak mampu mengajar kaisar muda. Tadi dia mengobrol dengan para penjaga ini dan mendengar bahwa nasib beberapa guru terdahulu tidak begitu baik, dipermainkan oleh kaisar kecil dan tidak bisa melampiaskan kemarahan mereka. Jika Lin Hai juga tidak bisa menangani kaisar kecil, maka akan sangat merepotkan. Bahkan Wang Dayong agak cemas karena Lin Hai memiliki temperamen yang keras. Jika dia sampai memukul kaisar, tentu akan menjadi sebuah masalah besar. Bagaimanapun, dalam menghadapi anak-anak dari keluarga terpandang, Lin Hai sering langsung menghukum mereka dengan rotan. Ketika Lin Hai masih menjabat sebagai kepala keamanan ibu kota, namanya sudah terkenal di seluruh ibu kota.
anak manja dari keluarga terpandang tidak takut pada siapapun kecuali Lin Hai. Tetapi status kaisar kecil berbeda, memukulnya mungkin tidak menimbulkan masalah sekarang, tetapi ketika dia sudah mengelola pemerintahan secara langsung dan memiliki kekuasaan penuh, ia mungkin akan membalas dendam pada Lin Hai, dan akibatnya bisa sangat serius. Wang Dayong segera maju bertanya, "Tuan, bagaimana pelajaran untuk Yang Mulia tadi?" "Lancar, lancar sekali. Kaisar sangat berbakat, apapun yang dipelajarinya langsung dipahami." Ah, Wang Dayong merasa sangat takjub setelah mendengar hal itu, karena ini sangat berbeda dengan yang dia dengar sebelumnya. "Ah, apanya? Cepat bersiap untuk pulang. Masakan di istana sebenarnya juga tidak enak, tidak seenak masakan di rumah sendiri." Lin Hai menggerutu. Meskipun makanan di istana dibuat dari bahan yang paling mahal, namun keterampilan juru masaknya memang kurang bagus. Sungguh menyia-nyiakan bahan-bahan berkualitas. Lin Hai merasa sayang dirinya bukan seorang juru masak. Jika dia bisa membuat hidangan lengkap ala Manchu Han, dia pasti bisa membuka restoran di dinasti Xia dan akan kaya raya. Tapi dia juga tidak mengerti, mengapa banyak orang berlomba-lomba menjadi koki istana. Padahal, gaji seorang koki istana tidak terlalu tinggi, hanya menambah gengsi saja dan memberi sedikit status lebih tinggi di luar istana, tanpa makna yang signifikan. Jika mereka keluar dan membuka restoran sendiri, mungkin pendapatan mereka tidak kalah banyaknya dibandingkan di istana. Yang terpenting, bekerja sendiri juga lebih bebas. Di dalam istana, mereka harus berhati-hati, takut melanggar aturan. Begitu sampai di rumah, Qiaoer menyambutnya dengan penuh kegembiraan. "Suamiku, hari ini capek." "Iya." "Bagaimana proses mengajarnya? Apakah Yang Mulia penurut?" "Penurut sekali, Yang Mulia sangat pintar. Hari ini dia sudah mempelajari lebih dari 20 karakter, lebih cepat daripada anak-anak pada umumnya." Qiaoer merasa sangat senang mendengar hal ini. "Itu bagus sekali. Aku sempat khawatir kalau Yang Mulia tidak mau belajar." "Tidak ada masalah, belajarnya sangat serius," kata Lin Hai sambil tersenyum. "Oh, ya, Wang Dayong, pergilah ke bengkel dan buatkan satu set alat pertukangan kayu. Selain itu, belilah burung beo yang cantik dan bisa bicara. Besok saat pelajaran, benda-benda ini akan berguna." Wang Dayong merasa sangat heran. Memberi pelajaran pada kaisar ternyata membutuhkan alat tukang kayu dan burung beo. Apa ini metode mengajar yang baru? Tetapi, karena ini perintah Lin Hai, meskipun dia bingung, maka tetap akan dia lakukan. Fakta bahwa Lin Hai menjadi guru kaisar menarik perhatian semua pejabat, yang ingin tahu apa yang dia ajarkan pada hari pertama dan apakah dia mengalami kesulitan di hadapan kaisar. Mereka semua mencari informasi dengan penasaran. Para kasim dan pelayan istana, setelah diberi imbalan, memberi tahu seluruh kejadian hari ini. Tetapi, mereka hanya tahu bahwa Lin Hai membawa kaisar menangkap burung seharian dan membuat sangkar burung sendiri, sementara soal Lin Hai mengajari kaisar menulis malah terlewatkan. Karena mengajarkan menulis adalah bagian yang dilakukan secara spontan dan tidak diperhatikan dengan saksama, bahkan para kasim dan pelayan istana tidak menyadarinya. Orang dari Akademi Chongwen merasa sangat marah setelah mendengar hal itu dan mengkritik Lin Hai. Benar keterlaluan. Dia diberi tugas mengajar kaisar membaca, tapi malah membawa kaisar menangkap burung dan bermain-main. Dia benar menteri yang licik. Cepat atau lambat dia akan menjadi bencana bagi dinasti Xia. Benar, kita harus melaporkan ini kepada Ibu Suri dan meminta agar dia dicopot dari posisi guru negara. Mengajar kaisar adalah urusan paling penting bagi negara, tetapi dia mempermainkan tanggung jawab ini. Dia harus diadili atas kesalahan ini. Tuan Wen, sambil membelai janggutnya, merasa marah dalam hati, tetapi setelah dipikirkan, ini mungkin bukan hal yang buruk baginya. Perlahan ia berkata, "Jangan terlalu emosi, ini baru hari pertama. Mungkin dia hanya berusaha mendapatkan kepercayaan kaisar kecil, jadi mencoba mendekatkan diri terlebih dahulu. Tunggu beberapa hari lagi dan lihat apakah dia akan mengajari kaisar membaca dengan serius atau tidak." "Tuan Wen, Anda adalah tokoh terkemuka di dunia sastra kita. Anda tidak boleh menyerah begitu saja." Lin Hai hanya seorang pemuda berusia 20-an tahun. Walaupun dia telah berjasa bagi negara, itu hanya di medan perang. Jika urusan para pejabat sipil pun diambil alih olehnya, bukankah ini akan mempermalukan kaum cendekiawan? Kalian semua tenanglah. Dalam menghadapi suatu masalah,
kita harus berpikir dengan tenang. Jika Lin Hai hanya membawa kaisar bermain, main dan tidak melakukan apapun, pihak Ibu Suri juga pasti tidak akan menyetujui. Mari kita tunggu beberapa hari lagi sambil menyelidiki situasinya. Jika dia tetap tidak mengajarkan kaisar membaca, baru kita bersama-sama melaporkan hal ini kepada Ibu Suri. Karena dia sangat dekat dengan Ibu Suri, untuk menumbangkannya, kita harus punya cukup bukti. Kata Tuan Wen. Tuan Wen benar sekali, ini baru hari pertama. Kita harus bersabar. Menurutku Lin Hai hanya pandai memanfaatkan keadaan. Berperang boleh menggunakan siasat, tapi mengajar itu harus sungguh-sungguh. Dengan hanya membuat kaisar senang, itu tidak akan membuat kaisar benar-benar belajar. Mari kita tunggu saja dan lihat kemana arah kelanjutannya. Jika setelah beberapa hari dia tetap tidak mengajar kaisar, kita akan menyerangnya bersama-sama. Bahkan Ibu Suri tidak akan bisa melindunginya. Semua orang pun setuju dan menunggu kesempatan untuk melihat Lin Hai tersandung. Mereka sudah menggolongkannya ke dalam kategori menteri yang hanya mencari muka. Bab 466. Sipil dan militer. Lin Hai tidak peduli dengan pendapat orang itu, bahkan di saat bertemu para menteri yang suka menunjuk dan berkomentar, ia tak ambil pusing. Sebenarnya, Lin Hai sudah sering mendengar berbagai rumor. Namun, Yu Huaxi, yang tidak tahu detail situasinya, merasa agak khawatir. Ketika di istana, Yu Huaxi sengaja menyampaikan semua yang ia dengar kepada Lin Hai. Lin Hai tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatirkan pekerjaanku. Karena aku diberi tugas mengajari kaisar, tentu aku tidak akan sembarangan. Keahlianmu cukup baik, aku berpikir, nanti ketika kaisar sedikit lebih dewasa, aku akan memintamu untuk mengajarinya seni bela diri." Yu Huaxi menjawab, "Kaisar sudah dijaga oleh pengawal pribadi, tidak perlu belajar bela diri, bukan? Selain itu, berlatih bela diri sangatlah berat, aku khawatir kaisar takkan sanggup. Jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan, kita takkan bisa menanggungnya." Meski Yu Huaxi tidak terlalu peduli dengan banyak hal lainnya, namun dia tidak berani main dalam hal keselamatan kaisar. Suatu hari nanti, kaisar akan menangani banyak urusan pemerintahan setiap harinya. Tanpa tubuh yang kuat, dia takkan mampu melakukannya. Berlatih bela diri bisa menguatkan tubuh dan memperpanjang umur kaisar, lagi pula, tidak mungkin kaisar terus-menerus berada di istana. Ada saatnya dia harus keluar istana untuk melakukan inspeksi. Jika dihadapkan pada situasi kritis, misalnya ada pembunuh yang mengancam nyawanya, keterampilan bela diri mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Lin Hai menjelaskan dengan sungguh-sungguh, akhirnya Yu Huaxi pun mengangguk. "Kamu memang benar, tapi aku tetap khawatir bahwa latihan bela diri mungkin akan mencelakakan kaisar. Jika para menteri menyerang kita, bagaimana kita bisa menanggungnya?" "Jangan khawatir, Ibu Suri sangat bijak, selama dia mendukung kita, maka tidak akan ada masalah. Selain itu, Raja Lin yang memimpin pasukan pasti tahu betapa pentingnya memiliki tubuh yang sehat. Aku juga akan membuat kaisar menyukai latihan bela diri, sehingga tak akan ada yang bisa berkomentar negatif. Jika kamu sudah berkata begitu, tentu aku tak akan menolak. Jika kaisar ingin belajar bela diri, aku pasti akan mengajarkannya dengan sepenuh hati," jawab Yu Huaxi mantap. "Dengan dukunganmu, aku merasa lega. Kita berdua, satu di bidang sastra dan satu di bidang bela diri, pasti bisa membentuk kaisar menjadi pemimpin yang bijaksana. Masa depan dinasti Daxia akan berada di tangan kaisar." Mereka berdua saling tersenyum, seolah-olah semua sudah dipahami tanpa perlu kata-kata lagi. Yu Huaxi merasa sangat bersemangat. Meskipun tugas utamanya adalah mengajari kaisar sastra, jika ia juga mengajarkan bela diri, ia dapat disebut sebagai guru kekaisaran. Bagi Yu Huaxi yang gemar berlatih bela diri, menjadi pelatih bela diri kaisar adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Setelah selesai menghadiri sidang pagi, ia berjalan menuju aula untuk mengajari kaisar. Kaisar kecil, yang sangat senang bermain kemarin, sudah bangun pagi, menantikan pelajaran hari ini. Lin Hai meminta pelayannya membawa burung beo dan alat-alat yang telah dipersiapkan. Melihat burung beo dengan bulu yang sangat indah, kaisar kecil tampak sangat senang. "Guru benar sekali. Kemarin aku sengaja meninggalkan beberapa burung yang kutangkap, namun hari ini mereka mati semua," kata kaisar kecil. "Apakah Yang Mulia pernah berpikir bagaimana caranya menjinakkan burung-burung liar itu agar tidak mati?" tanya Lin Hai. "Apakah bisa begitu?" Kaisar kecil bertanya dengan kebingungan.
Tentu saja bisa. Bukankah aku sudah bilang pada Yang Mulia? Setiap makhluk hidup memiliki kelemahan. Jika kelemahan itu bisa ditemukan, maka burung liar itu pun bisa dijinakkan. Kaisar kecil tetap tak mengerti, tolong ajari aku, guru. Baik, tapi sepertinya Yang Mulia belum bisa menulis kata, melatih burung, jadi, belajarlah menulis kata yang dibutuhkan untuk melatih burung dulu, nanti aku akan memberitahu caranya. Kaisar kecil merasa sangat penasaran dan ingin sekali tahu bagaimana cara melatih burung-burung itu. Burung yang ia tangkap kemarin sudah mati, membuatnya sangat kecewa. Meskipun burung beo juga cantik, ia lebih ingin menjinakkan burung-burung liar. Guru, ajari aku cepat. Aku ingin belajar dengan cepat. Katanya penuh semangat. Bagus. Yang Mulia sangat cerdas, belajar menulis juga sangat cepat. Tapi kalau tulisan Yang Mulia terlalu jelek, nanti malah akan jadi bahan ejekan. Jadi, mulai sekarang tidak hanya belajar menulis, tapi juga belajar menulis dengan indah. Aku paham, kali ini aku akan menulis yang lebih bagus. Karena ingin segera mengetahui cara melatih burung, Kaisar kecil pun berusaha keras dalam latihan menulisnya, sangat fokus dan teliti. Meski Lin Hai bukan ahli kaligrafi, namun kemampuannya sudah cukup untuk mengajari Kaisar kecil. Ketika Kaisar semakin dewasa, ia akan mencari ahli kaligrafi untuk mengajarinya lebih lanjut, karena sebagai Kaisar, tulisannya tidak boleh jelek. Kelak, ia akan meninjau laporan-laporan dan menulis dekret kekaisaran. Jika tulisannya buruk, hal itu akan membuat orang menertawakannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Kaisar kecil telah mengingat semua kata yang diajarkan dan tulisannya pun mengalami banyak peningkatan dibandingkan kemarin. Guru, ajarkan aku bagaimana cara merawat burung, kata Kaisar kecil sambil meletakkan penanya. Baik, jika Yang Mulia ingin melatih seekor burung agar patuh, maka latihlah dari sejak kecil. Temukan sarang burung dan ambil anak burung yang belum tumbuh bulunya. Berilah makan setiap hari. Setelah besar, burung itu akan mengira Yang Mulia adalah induknya. Bahkan jika dilepaskan, burung itu akan kembali. Selain itu, berikan makanan kesukaannya agar ia tidak ingin pergi. Untuk melatih burung beo, Yang Mulia bisa menggunakan makanan kesukaannya sebagai hadiah. Lin Hai menjelaskan banyak tentang cara melatih burung dan menyisipkan banyak nasihat. Kaisar kecil mendengarkannya dengan penuh perhatian, seperti terpesona. Sambil mendengarkan cerita, mereka berdua juga membuat sangkar baru untuk burung itu. Sambil bekerja, mereka pun melatih tubuh. Setelah bekerja keras, makan siang menjadi terasa lebih nikmat. Bahkan saat makan siang, Kaisar kecil makan dengan cepat, karena ingin segera melanjutkan pekerjaannya. Membuat sangkar burung tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir, seperti bermain dengan balok bangunan. Lin Hai berusaha agar setiap pekerjaan dilakukan langsung oleh Kaisar kecil, meskipun itu akan melelahkan dan membuat tangannya lecet, ia tetap gembira dan tidak peduli. Ia tidak pernah mengeluh sekalipun, melihat tangan Kaisar kecil yang terluka. Para kasim dan pelayan istana merasa sangat iba. Mereka khawatir jika menteri atau ibu suri tahu, mereka pasti akan dihukum berat. Akhirnya, seorang kasim memberanikan diri menegur Lin Hai, Tuan Lin, Yang Mulia adalah Kaisar negara. Bagaimana bisa beliau melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Tangan Yang Mulia sampai lecet, kami tak sanggup menanggungnya. Lebih baik biarkan orang lain yang melakukan pekerjaan ini. Tenang saja, aku akan menjelaskan hal ini kepada Ibu Suri. Tangan Kaisar terlalu lembut, wajar jika lecet saat pertama kali bekerja. Namun, Kaisar sangat berusaha, tidak pernah mengeluh sekalipun, jangan menghambat niat Kaisar. Setelah tangannya terbiasa, lecet itu akan hilang, jawab Lin Hai. Kaisar kecil yang sedang asyik bekerja tidak mau mendengar omelan para pelayan. Ia tak sabar untuk segera melatih burung-burungnya agar patuh, jadi ia mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Kalian semua, berdirilah di pinggir dan jangan berkata apa lagi. Aku tak merasa sakit sedikit pun. Guru sudah bilang, prajurit yang berperang sering terluka tapi mereka tidak pernah mengeluh. Sebagai kaisar, bagaimana mungkin aku mundur hanya karena luka kecil seperti ini? Bersambung